lengkap ya? Iya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin dulu untuk kita berdoa dulu. Oke, banyak teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, kita ketemu pertama kalinya ini tentang mata pelajaran komunikasi bisnis. Komunikasi. Rekan-rekan di sini ada yang tahu apa itu arti dari komunikasi? Apa? Arif, apa coba arti dari komunikasi? Komunikasi ngomong di depan. Ya. Ada lagi, Ibnu? Bertukar informasi. Ngomong lebih dari satu orang, bertukar informasi. Ya, betul semua. Oke. Definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi dan ide di antara orang-orang dalam organisasi atau antara organisasi dengan pihak luar. Betul tadi, tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman, menciptakan kerjasama, dan mencapai tujuan bersama. Jadi, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antara orang dengan orang ataupun organisasi dengan organisasi lain. Nah, komunikasi ini sangat luas spektrumnya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Contoh dari komunikasi vertikal nih, dari anggota dari bawahan ke pimpinan, ke bosnya, atau dari prajurit ke komandan. Itu vertikal, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bisa juga horizontal. Horizontal apa? Sesama teman. Misalnya Sultan ngasih info ke Dika, Dika ngasih info ke Alfian. Nah, itu komunikasi horizontal. Jadi spektrumnya luas, bisa ke atas, bisa ke samping. Komponen komunikasi. Kira-kira untuk menyampaikan informasi atau melakukan komunikasi, kita tuh perlu apa aja? Coba Alfian, kita perlu apa aja? Perlu media, Pak. Tuh. Apa lagi? Kita perlu apa lagi? Fitri, kita perlu apa, Fit? Orangnya. Ya, kita perlu orangnya dan media. Orangnya ini apa aja? Bisa jadi komunikator, bisa jadi komunikan. Ya, itu 3 unsur utama komunikasi. Komunikan, komunikator, dan isinya. Tapi ternyata unsur dari komponen-komponen dari komunikasi itu ada banyak. Yang saya rangkum di sini ada 7. Pengirim, tadi komunikator. Itu orang yang memberikan informasi atau memberikan pesan. Terus ada message, ada isinya. Itu informasi yang kita kasih. Terus ada penerima, receiver. Nah, kalau ketiga ini sudah terpenuhi, sudah terjadi belum proses pertukaran informasi itu? Sudah belum? Nah, ini sudah terjadi nih, hanya butuh 3 komponen utama ini. Kemudian saluran komunikasi. Kalau kita bertatap langsung, perlu nggak saluran komunikasi? Nggak perlu. Tetap terjadi kan, dengan adanya 3 di atas itu tetap terjadi komunikasi tanpa perlu media atau saluran komunikasi. Umpan balik atau feedback. Kalian baca berita nih. Baca berita itu termasuk pertukaran informasi nggak? Iya. Iya. Bukan. Itu termasuk. Termasuk dong. Iya dong. Termasuk nggak? Masuk kan? Karena informasi dari pihak berita ditransfer ke kita. Jadi itu termasuk proses pertukaran informasi. Tapi kita perlu ngasih feedback nggak? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Kalau mau boleh nih kasih komen atau kasih apa. Tapi kan sejatinya kita nggak perlu memberikan feedback atau umpan balik. Nah gitu. Lagi denger radio nih. Radionya berita tentang aneh-aneh lah. Terus kita marah-marah. Nyampe nggak feedbacknya ke penyiar? Nggak nyampe kan? Tapi pertukaran informasinya tetap terjadi. Konteks. Apa itu konteks? Coba. Nur, apa itu konteks, Nur? Ya, situasi, betul ya, ada tulisannya di sini. Jadi gini. Misalnya Mei sama Putri lagi ngomongin Pilpres 2024. Nih, mereka lagi ngomongin. Tiba-tiba saya datang nih.
Megawati jago banget kan volinya. Ada. Terus kira-kira feedback dari Putri apa? Ngaco, orang udah tua suruh main voli. Karena apa? Karena nggak mengerti konteksnya, nggak mengerti situasinya. Padahal yang saya maksud, Megawati itu pemain di Liga Korea. pemain voli di Liga Korea. Begitu. Apalagi banyak lah contoh-contoh. Pasti teman-teman di sini sering nih ada lagi ngumpul tahu-tahu ada orang nyeletuk atau ngomong di luar konteks. Nah kita jadi bingung kan mau ngasih feedback apa. Lanjut, pentingnya komunikasi. Kira-kira apa pentingnya komunikasi? Nah, saya tanya dulu ya, penting nggak komunikasi? Sepakat, penting banget. Pentingnya komunikasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena rekan-rekan di sini itu dari dari jurusan pemasaran ya, di SMK sekian. Jadi saya ambil di sini pentingnya komunikasi di dunia usaha dan dunia industri. Judi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Saya ambil contoh Sultan sebagai operator produksi dari PT Indofood. Kemudian Angel sebagai head sales dari PT Indofood. Angel sebagai sales mampu menjual 100 produk per minggu. Per hari deh. Tapi Sultan sebagai produksi nggak dapat nih informasi kalau si Angel sanggup menjual 100 produk. Sultan cuma produksi 50, sedangkan stok tersedia cuma ada 200. Di hari keempat atau hari kelima stoknya masih ada atau enggak? Habis. Stoknya habis. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi antara pihak sales dan pihak produksi. Membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. Tadi kalau misalnya nggak ada komunikasi antar, kan kita satu perusahaan ini artinya satu tim ya, antara marketing dan sales, antara produksi dan sales atau marketing, produktivitas yang efisien itu nggak akan tersampai, kita nggak akan mencapai target dengan tidak adanya komunikasi. Kemudian meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Kira-kira nih, kalau terjadi seperti itu, Angel marah nggak? Marah. Sebagai sales, gimana sih nih orang produksi? Masa saya jual 100 cuman produksi 50? Gimana perusahaan untung? Benar nggak? Benar. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, kira-kira setelah Angel, setelah pihak sales marah nih ke pihak produksi, kemarin tuh kurang tahu produksi 50, yang banyak dong. Pihak produksinya, oke, gue produksi 200 sehari, sedangkan si sales hanya mampu menjual sebanyak 100 per hari. Ketika hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30 terjadilah penumpukan barang. Supply-nya naik, demand-nya tetap atau mungkin turun. Nah, ketemu nggak tuh harga pasar yang optimal? Nggak ketemu. Jadi komunikasi itu sangat mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Oke deh, kalau misalnya salesnya sanggup jual 100, saya produksinya mungkin 100 atau 110 gitu, tergantung penjualan si salesnya. Sehingga terjadi produktivitas yang efisien. Langsung tugas aja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Erik mau nanya? Boleh, Pak. Ya, silakan. Tadi itu Bapak membedakan cara komunikasi itu ada vertikal dan juga horizontal. Kenapa dibedakan, Pak? Padahal sama-sama antar manusia, Pak. Ya, betul. Oke. Jadi nanti mungkin teman-teman di dunia kerja itu akan menemukan namanya hierarki. Ya, akan menemukan hierarki. Nah, ini bagian dari profesionalitas. Misalnya sekarang nih, saya dengan Rizky Nasrullah, dengan
dinas itu berteman baik di luar, tapi ketika di perusahaan misalnya, atau iya ketika di perusahaan posisi Rizky sebagai atasan saya, sebagai supervisi saya sebagai anggotanya Rizky. Nah, kira-kira mungkin gak nih saya tetap memperlakukan Rizky sebagai teman saya? Enggak, karena itu sangat tidak profesional dan tidak mematuhi hierarki. Sedangkan kita di dunia kerja itu harus sangat menghormati hierarki dan apa sih kata lagi hierarki itu? Birokrasi ya, birokrasi, sangat menghormati birokrasi ya itu. Nanti rekan-rekan cari sendiri ya birokrasi. Gimana Arif jawab? Ya, jadi dipisahkan antara vertikal dan horizontal karena cara kita komunikasi dengan orang yang lebih tinggi daripada kita itu berbeda dengan cara komunikasi kita dengan orang yang setara dengan kita. Meskipun ya nggak terlalu bagus juga kalau dibeda-bedain. Mentang-mentang dia CEO, mentang-mentang dia presiden, kita sopan, tapi ke teman kita bisa aja lu. Padahal opininya dia bagus misalnya, atau opininya dia bagus, tapi karena dia setara atau lebih rendah dari kita memandang rendah dia gitu. Tugasnya mau dikerjakan sekarang atau jadi PR? Sekarang. Ketua kelasnya rajin banget nih. Oke, kita jadikan PR aja ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi setelah kita membahas tadi tentang komunikasi itu apa, komponen-komponen komunikasi, pentingnya komunikasi, kira-kira nih menurut kalian ada nggak kendala-kendala dalam komunikasi? Ada nggak kira-kira? Ada kan? Saya kasih contoh nih, bahasa. Saya orang Jawa, Anggi orang Jawa juga. Nur orang Betawi. Di Jawa perempuan itu harus suaranya lemah lembut, rendah. Di Betawi nyablak, teriak-teriak gitu. Nah, jadi misalnya si Nur melakukan komunikasi begitu ke saya langsung judgement nih. Perempuan kok suaranya tinggi, kok nyablak gitu. Nah gitu. Itu kendala bukan? Kendala kan? Itu masalah dan hambatan dalam komunikasi. Nah, tugasnya rekan-rekan cari masalah atau hambatan dalam komunikasi, kemudian berikan solusinya. Kira-kira solusinya dari masalah tadi apa? Bahasa Indonesia Pak. Sepakat? Sepakat. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke, ketua kelas diingat ya, minggu depan teman-temannya diingatkan untuk mengerjakan tugas ini. Ada yang keberatan? Aman ya? Mata pelajaran lain banyak tugas nggak? Banyak Pak. Oke, kalau gitu ini satu orang cari berapa? 3 sanggup kan? 3? Satu. Yuk. 2 deh ya, 2 ya. Satu Pak. Kan ini kan negosiasi, ketemunya di tengah. 3 nggak sanggup, maunya 1, jadinya 2. Semangat. Bapak pilih nomor 2. Oh iya. Oke ya, sepakat ya. Satu orang berikan 2 contoh. Sampai di sini semuanya jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Ketua kelas boleh dipimpin untuk doa lagi penutup. Baik teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat sore.